kalau kita melakukan penyelesaian. Karena harus secara baik dan Recording in progress. bahkan sama di antara ya istilahnya teman teman kita sebagai orang yang terkenal Omar ini dan disebut jangan awalnya ini kalian tidak akan masuk surga seperti ini dan kalian belum dikatakan kalau kalian berkasih sayang kalian belum dikatakan berkasih sayang. Ya, kita karena sangat suara mereka saya berbilang bahwa panas jadi mau makan kami yang ada karakter orang tua ada karakternya saya sudah punya pendidikan keluarga amal fotokopi fotokopi ya itu sudah juga karena orang tua juga mau memasukkan akte kemasan masih kurang nggak ada keluar rumah kita harus keimbangan dan itu mahal dalam jadi cara menjelaskan tidak makin bagus Pak. Mau makan saya lihat katakan kok itu tidak ada memang ada lagi orang apa pun mana Pak kalau di dunia dulu dunia pendidikan yang pertama kali ini tidak sama tidak sama dengan salah satu kita Bapak Ustaz dilakukan lalu jadi mau makan kebiasaan-kebiasaan inilah yang menjadi perkara ditunjukkan yaitu dalam kita satu tidak keluar benar ini yang kedua Tuhan ya sudah Allah kalau kita dari momen tiba-tiba mereka sadar
Kita mau ini akan ya. Iya, kan biasa banget. Itu sama rasanya. Itu saya pun. Semoga tidak ada yang membicarakan Pak. Nah, lanjut. Menjalannya sudah Rasulullah SAW. Bahkan memaafkan. Silakan. Siapa yang tidak sekarang? Senyum-senyum. Karena dia apa? Senyum yang dipaksakan dan senyum dari atas. Ya. Nanti kalau baik-baik tidak sama ini yang paling biasa senyumnya. Yang mohon maaf, senyum ini misalnya tidak serta merta bisa begitu saja bisa kesalahan tidak. Nah, kalau hati sungguh dan benar kita ini ada ilmu pada bisa salah saya jasa baik masa dan jasa ada semua terus makin ya aku kalau saya lebih waktu ngomongnya banyak berpikir banyak beristighfar dan sampai 70 kali dia saya sudah pernah saya akhirnya ini lebih baik dari HP daripada dan kalimat-kalimat ucapan istighfar ucapan zikir itu akan tertulis di dalam Al-Quran kita memohon karena kita ini punya kata masing-masing. Jadi jangan biarkan detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, bahkan hari, bahkan pergantian tahun. Sedikit jadi mau marah, ya, kami tidak mengatakan diri kami bagus. Pasti bahagia sekali juga lainnya.
Dan luar biasa istighfar. ada masalah apa? Istighfar. Ada masalah anak istighfar. Ada anak yang susah istighfar. Kurang apa? Istighfar. Susah juga. Susah untuk mengatakan istighfar. Dan ini bukan jadi kan bagaimana? Karena benar dan salah. Jadi berarti iya, masalah akan dengan ini tidak ada beban, maka tidur kita kenyang. Dengan karyawan, dengan senyum, tenang. Masalah yang muncul tenang. Inilah sosok yang sangat Rasulullah memperlakukan sisi dan pandangan. Saya ingin mengatakan sebuah hal dari sahabat Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu dikatakan orang-orang yang mengenal orang Islam itu seperti batu. Maka kata-kata Rasulullah itu dijelaskan di Taurat. Seperti kita menjelaskan. Mencari betul pertama yang didengar apa yang disebutkan? Ya ayuhan nas. Jadi Rasulullah Muhammad yang terkadang ini kita ini yang Islam ini Islam itu intinya al-wasatiyah. Jadi apa saya mengatakan? Jangan menjadi singkat bergerak. Jangan berbicara kepada kita. Kan beberapa waktu dari dalam memahami ada orang tidak sekali dengan kenapa kita orang Islam tidak mengucapkan kata? Ini dengan kalimat-kalimat kita kita bisa menyatakan yang suci Allah dan Rasul.
Apa buktinya? Allah menyebutkan contoh dari dan kalau bilang bahwa sungguh terbakar. Ini apa yang kita bukan saya. Orang yang menyebutkan bahwa Allah besar dan atas. Dia katakan dalam kita punya orang mendengarkan ya tidak boleh mendengarkan kita hendak mendengarkan tidak banyak Quran yang bilang dan Quran nah kita terhalang kalau Quran tidak bisa kenapa saya katakan tidak bisa karena awalnya Rasulullah masuk ke dalam Madinah bukan mengatakan ya dari aman ya ayuhana aku telah wahai sekalian Indonesia karena Rasulullah kami ibadah ini masih kebanyakan ya ayuhana wahai sekalian Indonesia termasuk Abdullah bisa apa susah dengan saya jadi kita yang baru-baru masuk di Malaysia, mari kita tembakkan salah. Apa salah? Yang kedua, oh kita bertahan. Bagaimana? Alhamdulillah pada tidak menyiapkan. Jadi kita tidak memperhatikan sunnah Rasulullah. Menyebabkan saat memberi makan. Mendirikan mendirikan sholat di waktu malam di mana manusia semua tertidur. Jadi mana lalu jangan kalian akan masuk ke dalam surga. Jadi luar biasa. Hadis ini yang mulia. Sebarkan salam, berikan makan, memberikan salam, ucapan mulia, ya. Dan tidur, maka kalian akan susah. Jadi salam ini bukan amalan setengah-setengah. Luar biasa. Seorang istri atau seorang wanita diperintahkan sholat, diperintahkan puasa, diperintahkan menjaga kesucian dirinya, diperintahkan taat kepada suaminya setelah 4 kali cukup disuruh memilih pintu surga yang mana yang mau dan konsep sama adalah akbar maksudnya kita terus dan jalan dengan Allah Subhanahu Wa Taala begitu banyak amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah, ya, sebagian masyarakat kita telah menerapkan yang disebut dengan Jumat berbalas. Itu semuanya baik, keren. Ini aplikasi daripada oh, sudah mulai banyak menjalankan sunnah Rasulullah. Maka inilah jawaban Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah
Lakar kana fi Rasulillah. Untuk pada kita contoh daripada surga dan barang yang lain. Contoh surga dan tidak beriman salah seorang di antara kalian yang tidak menghargai tetangga. Yang kedua, yang tidak menghormati tamunya. Ini contoh-contoh pada kasus yang sama. Dan kita ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa. Perlu betul-betul kembali kepada dan tidak ada daripada akhlak. Maka kami ingin menyampaikan bahwa di dalam ajaran yang tersampaikan ada kalimat-kalimat yang bisa kami nanti merusak daripada akhirat dengan kalimat-kalimat yang mengatakan ada ruangan kenapa itu tidak susah ini dari gila ini Allah mohon maaf ya mahasiswa itu terkadang terjadi perdebatan karena pembahasan Kristen. Kenapa? Karena kalimat-kalimat yang mereka ucapkan terkadang bahkan masuk dalam konsep pembahasan Inna Allah dan harus mencari agama sedang berproses. Jadi jangan berharap yang mana kita cari diri kita dengan konsep yang sebenarnya buat kita semakin jarak. Konsep-konsep yang mana kita jauh daripada surga dan Rasulullah. Kalau sudah kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa kecuali yang tidak tahu. Kira-kira apa namanya? Siapa yang tidak tahu ya susah. Mana orang tidak dari orang Rasul. Siapa yang tidak tahu? Dan biasanya yang kedua dari konsep Rasul. Mereka dapat jalan dan jelas. Jadi hari kiamat nanti seluruh kaum ini yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mereka yang melakukan salat. Maksudnya ya Rasulullah. Dan mengenali umatmu yang tatkala manusia begitu banyak pada masa. Rasulullah katakan, tidak akan ketahui. Jika ada sekumpulan dikumpulkan Anda, lalu cari cara mudah-mudah ini. Karena ada ya, ini yang kakinya ada yang kita umat silakan yang bercahaya itulah bekas ulu kita. Jadi jangan ada sesuatu yang berisiko. Kita akan menjaga
Dan banyak sekali usaha berbicara telah sesuatu dan menjaga itu luar biasa. Maka tatkala umat Rasul datang ingin mendapatkan pemberian air dari telaga Rasul, kata mereka menghalang dari umat Rasul. Rasul mengatakan, mereka bantu. Lalu malaikat mengatakan, engkau tidak mengetahui Muhammad apa yang dia lakukan sebenarnya. Jadi nanti pada masa ada sebagian umat Rasul yang tidak mendapatkan air minum dari telaga. Yang jelasnya pintar-pintar bilang, yang ini seperti setelah minum air telaga, maka tidak ada pernah merasakan harus selalu. Jadi jangan lupa dengan Allah. Kembali mencoba Rasulullah SAW. Dan kalau kita tidak saja, seperti tadi video Rasul Sallallahu dan kerja pesan dari warna kita mendirikan sholat malam berkala biasa semua tadi maka surga insyaallah jadi pintu yang kita akan lalui. Inilah momen pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan contoh kepada Rasulullah SAW. Ada orang yang tidak kenal, semua saya kenal. Dan tentu pada hari ini yang perlu mengambil contoh orang. Karena para pewaris Nabi itu adalah para ada ulama pewaris Al-Quran. Kalian ini adalah pewaris Nabi. Lalu pada hari ini berbagai ilmu, berbagai ilmu, berbagai salah, berbagai ya, sedikit, berbagai macam. Insya Allah surga momen apa? Dari pribadi dan pribadi kami karena jadi suara Allah kami suara dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih secara bermanfaat sebelum telah mengumpulkan materi cukup luar biasa dan insya Allah untuk semua lalu kita beristirahat secara teman dan waktu dan untuk sektor lain yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, iya,
Kita berdoa.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله الله
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله اهدنا المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. الله أكبر. الله أكبر.
الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Share via Zoom. Sampaikan di lain baik, share via Zoom. Oh iya. Kembali.
Perizinan wilayah, kalau wilayah ya yang keluar yang juga berbeda dan harus kita juga lakukan di luar Oh ini saya coba. Oh boleh. Dari sudah boleh. Ya. Dari dari sama nice. Bisa di situ. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat inti Masjid Al Hasan dan secara online dimanapun kita berada. Mari bapak-bapak, ibu-ibu sambil kita duduk, mari kita tetap senantiasa memuji, bersyukur, berzikir kepada Allah dengan membasahi lidah kita dengan kalimatul thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Mihrab kita ini habis sekali. Tulisannya takbir Allahu akbar. Masya Allah. Dan untuk melengkapi pujian, zikir dan syukur kita, mari kita sama-sama mengirimkan salawat dan salam rindu kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mungkin tidak ada salahnya kalau 1 menit ini saya mengajak para jamaah untuk salawatan dulu. Langit ini sudah bosan mendengarkan suara kita. Mari kita gemparkan langit ini dengan suara-suara salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat apa ini? Ayo. Supaya kita banyak sehat-sehat ini, salawat syifa boleh. Syifa, kesehatan ini dulu. Ya. Ya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sallu alaihi wasallam.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. لقد المصطفى صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. الفاتحة. غير المغضوب عليهم. آمين. تقبل منا يا الله. Berbicara tentang akhlakul karimah, momentum muhasabah akhir tahun ini, kita mengetahui dulu apa sebenarnya itu makhluk apa itu sebenarnya yang disebut dengan akhlak. Di luar biasa Ustaz Gunawan berbicara tentang akhlak, kita bersalam, senyum dan sebagainya. Kira-kira apa itu sebenarnya akhlak? Kalau kamus secara dasarnya itu akhlak artinya ya budi pekerti. Kalau misalkan kita lihat minimal ada satu ulama di sini Al-Ghazali, akhlak itu bukan perbuatan, bukan ucapan, tetapi itu adalah keadaan. Di situ Imam Al-Ghazali dikatakan al-hal, keadaan jiwa, keadaan batin. Jadi keadaan jiwa, keadaan batin yang langsung muncul seketika. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, teori tentang akhlak itu ada dua. Teori pertama, tak usah belajar akhlak. Kenapa? Itu sudah bawaan. Itu sudah tabiat kita. Tapi teori kedua, akhlak itu bisa ditambah, bisa diolah, bisa diasah, bisa ditingkatkan. Maka kita melihat pendapat Al-Ghazali ini, akhlak itu bagian dari keadaan-keadaan spiritual kita. Selanjutnya, kalau kita lihat jamaah, bagi yang sempat melihat sana, akhlak itu dalam bahasa Arab, akhlakun itu jamak dari kata khulukun. Khulukun. Khulukun itu kalau kita lihat huruf-hurufnya, ya, itu terdiri atas 3 huruf. Huruf kha, huruf apa lagi? Lam, huruf qaf. Ya, coba lihat akhlak. Dan dan menjadi bagus. Secara umum, akhlak itu artinya cita, rasa, dan sesuatu yang lurus. Berarti akhlak itu tercipta dari apa? Akhlak itu timbul dari rasa empati kita ingin melakukan kebaikan. Mulus ketika kita lakukan dengan baik, bukan dengan cara yang ketika cipta rasa dan sesuatu yang bagus mulus ini kita lakukan, maka itulah makna bahasa dari akhlakul karimah. Jamaah rahimakumullah. Ya. Selanjutnya, kalau kita melihat kata akhlak itu, nah, tadi saya tidak percayaan yang jamaah kebetulan. Saya itu percaya pasti kita ditakdirkan di sini.
Dan pasti juga Pak Imam kita ini ditakdirkan membaca ini, ya kan? Dari akhir surat Al-Hasyr dibaca oleh Imam kita menyebutkan lebih daripada 10 Asmaul Husna. Salah satunya ini Al-Khaliq, Al-Khaliqul Musawwir dan seterusnya. Al-Khaliq berarti pencipta. Coba kita lihat. Khaliq itu Allah, sifat Allah. Mari kita lihat hurufnya. Khaliq sama tidak dengan huruf dari akhlak jamaah? Kho sama. Lam, Qaf sama. Maka Allah itu Khaliq, sang pencipta. Kita ini makhluk yang diciptakan. Makhluk juga itu sama. Akhlak dari kata kho, lam, dan qaf, khuluq. Nah, kalau begitu kita lihat apa hubungan Khaliq dengan makhluk. Kalau seorang Khaliq, kalau kita seorang makhluk ingin hubungannya baik dengan Khaliq, maka yang pertama diperbaiki akhlak. Sama-sama apa tadi? Kho, lam, apa? Ada di sini anti bahasa di sini. Dari bahasa sastra dan sebagainya. Nanti dia kitabnya itu. Ya kita pakai Slugo, dia pakai Slugo, Lisanul Arab dan sebagainya. Kho, lam, dan kho. Jadi kalau kita mau kepada Khalik, akhlak kita banyak bisa ibadah, perbuatan diperbaiki, ucapan juga dikasih santun dan sebagainya. Tetapi akhlak itu bukan hanya kepada Khalik sang pencipta. Kita juga makhluk hubungan horizontal. Kalau mau kita saling dihargai, dicintai, dihormati, juga lagi-lagi apa? Akhlak. Harus juga akhlak. Akhlak kepada Allah hubungan baik. Kita berakhlak kepada sesama manusia, maka itu juga namanya hubungan yang baik antara dua orang makhluk atau baik kepada lingkungan, kepada hewan dan seterusnya. Kita lanjut sedikit lagi. Kata karim, al-akhlak al-karim. Apa itu karimah? Ya, apa itu karimah? Ya, karimah itu secara umum artinya orang yang mulia karena dua hal. Sifatnya mulia dan perbuatannya juga mulia. Ya, kalau kita lihat bahasa mulia dalam bahasa Arab itu banyak ya Bang. Di antaranya ya kita dengar mungkin kata-kata azim, azim, azim juga itu mulia. Azim itu artinya mulia secara umum. Ada juga al-aziz, aziz juga itu mulia, mulia. Orang yang berperang di jalan Allah kemudian dia hebat berperang dikatakan al-aziz, mulia karena hebat perkasa. Kalau al-karim dia mulia karena dia suka memberi kepada orang lain, baik berupa barang, jasa, bantuan fisik, atau motivasi, nasihat, dan sebagainya. Itu namanya karim. Dia suka memberi. Akhlak karim adalah perbuatan kita, keadaan spiritual kita yang suka memberi, tanpa mau mengharapkan diberi. Ketika kita masih suka meminta, berarti akhlak karim kita yang perlu diperbaiki. Tapi kalau kita suka menolong, suka membantu, meluangkan waktu untuk orang lain, dan seterusnya, berarti memberi itu sikap dasar dari ini. Ya itu kalau ada orang dermawan, suka bagi-bagi sedekah, zakat dan sebagainya infak, itu dikatakan al-karim, dan dia suka memberi. Maka akhlakul karim adalah perbuatan batin ini yang suka memberi kepada orang lain. Kita pernah bilang, saya begini, ambil, kita ambil, dua makin, dua makin, ya saya pada belakang juga. Ini kita beri tempat kita. Seharusnya kita duluan, kemudian kita kasih orang lain. Maka karim artinya, karim itu akhlak yang banyak memberi kepada orang lain. Memberi dengan aspek apapun itu, yang penting bantuan kepada orang lain. Next kita
Meski merasa juga tidak apa. Itu ihsan, miskin ihsan di masjid Hasan ini. Makanya cucu pertama Nabi namanya ihsan. Cucu kedua anak ketika ini Husain, Husain ihsan itu sering jemaah. Itu bagian nih. Semuanya ini bagian dari oke. Maka sangat luar biasa. Imam sesuai namanya. Penutup untuk saya hanya memberikan beberapa contoh. Hanya memberikan beberapa contoh. Bagaimana iman kehidupan sehari-hari. Ya mungkin di sini mahasiswa saya diikuti alumni Max. Misalkan aspek kuliah, mahasiswa yang berakhlak, kalau dia lebih cepat datang dari dosennya. Ya, bukan sekedar hadir, apa namanya, dia lebih cepat daripada. Kenapa? Pernah didengar filosofinya Ubah dalam hadis dikatakan, "Idza qala al-khatib", apabila khatib telah berceramah di mimbar, apa biasa kita dengar? Dia sudah tidak dicatat oleh malaikat. Subhanallah, kalau ada anak mahasiswa saya yang dengar ini, kalau lebih dahulu dosen kita ada juga pelajar mungkin lebih dahulu guru tak datang dari kita, subhanallah, hadir, tapi para karena yang catat malaikat tidak diingat. Subhanallah. Ya, maka untuk mendapatkan keberkahan itu dengan akhlak. Salah satu contohnya tadi adalah apa tadi? Nah, ini. Kemudian wudhu misalkan. Bagaimana akhlak wudhu? Kita sudah tahu wudhu itu dengan niat, membasuh wudhu, berkumur-kumur, sunnah-sunnahnya sampai kaki kita sudah tahu. Bacaannya, doanya kita sudah tahu. Oke. Pertanyaannya, masih ada beberapa di luar sana. Kalau berwudhu, mungkin dia masih dalam WC. Kalau misalkan rumah tak begitu nih, apa boleh buat? Ya bisa, apa boleh buat? Apalagi sepang malam Ustaz. Oke, nih. Tapi kita lihat contoh filosofi masjid kita. Lain WC-nya, lain tempat duduknya. Ya. Salah satu akhlak yang baik ketika berwudu, wudu ini kita pakai untuk menghadap Allah. Wudu kita lakukan di luar WC. Ya. Kalau ada cebot-cebotan tadi, saya bersyukur alhamdulillah di rumah saya dan juga di rumah orang tua saya di dalam Baruka. Kalau jadi, alhamdulillah ada WC, kemudian ada tampilan di luarnya di situ bisa berwudu, di situ berwudu. Jangan apa dan sebagainya. Padahal mama saya cuma guru matematika. Ya, ternyata ajar dulu itu pakai ini dulu dan begini. Oh ternyata. Dan saya ingat sekali itu. Ketika pulang kampung dipakai, di rumahnya nenek terbagi dua itu bisa. Ada khusus untuk jambang, toilet, kita di situ buang air besar. Ada khusus untuk mandi. Ya kan, ketika itu belum bisa protes. Bisa ini kalau dulu di sini khusus buang air ini kotor-kotor kita. Sini yang bersih-bersih apa, semandi atau apa. Oh begitu, ya. Ketika kita hubung kita baik, itu sesuai dengan syariat. Tetapi kalau kita sudah melihat akhlak-akhlaknya itu tadi, sudah mandi, sudah di WC, maaf, kita tidak berpakaian, berwudu lagi. Oke, biarlah apa? Sah, sholat kita, sahur kita sah ya masa. Tapi kalau mau lebih berakhlak, tutup sedikit. Ya apakah ada hantu atau apa, tentu aurat sedikit berkain sedikit. Kemudian apa? Kemudian berwudu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang saya katakan, ada saja hal-hal syariat yang kita lakukan, tapi tambahin lagi sedikit dengan akhlak. Akhlakul karimah supaya nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi baik. Apa lagi berikutnya? Oke, media sosial. Bagaimana cara kita berakhlak media sosial? Dapat cek, langsung dikirim. Langsung dapat cek, langsung dikirim. Belum berakhlak.
Ya, polisi-polisi bahkan Kementerian Informasi dan seterusnya itu sudah memberikan etika. Wah, sudah bagus, tabayun. Recek dulu, betul. Saya ingat itu awal Desember kemarin sudah beredar di WA keluarga. Siapa yang menyampaikan chat ini insya Allah akan selamat. Besok akan mulai awal pajak. Langsung saya jawab. Saya tidak mau di WA keluarga. Banyak keluarga di sini. Saya langsung jawab. Tapi, Haji, saya jawab. Jangankan besok aja, yang sebelumnya saja aja. Ya, itu belum. Masih ada 1 bulan, 2 bulan kita aja. Oh gitu. Harus coba, harus coba. Subhanallah. Padahal bukti udah banyak beredar, banyak beredar. Saya ingat sekali di awal tahun kemarin jamaah. Media sosial itu dimainkan 2 kelompok. Kelompok pertama yang sangat semangat beragama. Apa yang bilang? Siapa yang berkuasa bulan Rajab? Begini-begini. Oh, datang kelompok itu ke media sosial. Bika itu, hadis palsu itu, hadis doib itu bilang begini. Oh, kami sebagai sekretaris Prodi Ilmu Hadis Pasca Sarjana ini dan teman-teman yang lain itu sudah melacak ini hadis. Apa itu hadisnya? Nah, betul. Ada dokter hadis di sini. Betul. Kalau kita lihat Saumur Rajab, kitab Bukhari, kitab Muslim tidak ada. Betul. Betul. Jangankan hadis lemah, hadis palsu juga tidak ada. Tetapi coba lihat, jangan pelajari bahasa hadis dengan bahasa Arab. Bedakan bahasa Arab, bahasa hadis dengan bahasa Al-Quran. Mentah-mentah sudah tahu bahasa Arab sedikit, saum apa? Siam, saumun. Oke. Raja bahasa Arabnya raja apa? Roja. Dicari kita hadis. Saum rajab, siam rajab. Betul tidak ada. Sampai kiamat kita jalan tidak. Tetapi apa bahasa hadis? Bahasa Al-Quran coba lihat. Surah At-Taubah. Ayat 36. Inna iddatash syuhuri, ya kan? Ayat 36. Habis itu kata, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 haram, bukan haram. Apa yang dikatakan? 3 bulan berturut-turut aja. Zulqa'dah, Dzulhijjah, apalagi Muharram, tambah lagi Rajab. Bahasa Al-Quran saking memuliakan bulan Rajab tidak disebut namanya. Saya kita kasarkan. Dengewa, saya ingin kita pernah saya panggil Ustaz. Saya panggil Dengewa, nama-nama itu aja. Debaji, jadi sangkala, dia lalu, jadi nama itu disebut kita ada begitu. Atau Bapak Nano, Bapak ini, Mama Ali, mana Bapak Nano, jadi pakai siapa nama kau? Jadi nanti bisa kita lupa. Maka karena Al-Quran menghormati Rajab, tidak disebut itu Rajab, tidak. Tapi bulan yang mulia. Nah, maka dalam hadis yang di Bukhari Muslim dan beberapa hadis ketika berbicara tentang Shaum Syahrul Haram, puasa di bulan haram yang keempat itu banyak sekali. Kalau begitu 4 bulan ini termasuk Rajab, ada hadisnya. Ada hadisnya. Tidak salah buat kelompok pertama, kelompok kedua itu mungkin kurang tahu kan. Itu berbiaya sosial kita harus mulai sekarang belajar sholat. Wah, ini paling tersidik. Awal-awal kami belum mempelajari akhlak. Ini awal-awal saya cerita diri saya. Gak usah saya cerita orang lain. Awal-awal kami belum bicara tentang akhlak. Subhanallah. Kita sholat. Saya sholat sebagai dokter. Tidak boleh sholat sebagai dokter. Sholat sebagai ahli tafsir. Tidak ada. Atau misalkan kita sholat sebagai memaafkan teman-teman di sini. Ya, teman-teman sedang sudah baik-baik semua akhlaknya. Kita sholat sebagai dewan hakim. Dua rakaat kurang ini, harakatnya ini, atau ini yang kurang. Ikhwan yang kurang ini, degong yang kurang ini. Kita juga sebagai ahli musik. Ya kan, sebagai ahli seni, bagusnya suaranya, bagusnya apa, dan sebagainya, dan sebagainya. Berarti kita ada sholat sebagai manusia, sebagai apa? Sebagai orang yang punya gelar, status, jabatan dan sebagainya. Itu kurang berakhlak jamaah. Yang paling benar ketika kita sholat di hadapan Allah sebagai apa?
sebagai hamba. Kita lagi di luar itu persoalan kita nilai bagus atau apa ya. Tentu kita sudah tes sebelumnya bacanya tadi imam kita bagus sekali. Berapa kali kita dikasih menangis mendengarkan bacaan. Apa sudah subhanallah. Di luar itu masalah syariat oke. Kita tuntaskan syariat dan seterusnya. Ketika kita sudah takbir Allahu Akbar, hilangkan lagi saya seorang sarjana agama, magister, ke doktor, apa dan cuman ini tadi, cuman ini teman-teman biasa curhat. Kalau misalkan ini, ceramah tahunan ini di Jawa. Itu ketika sholat isya sudah tidak masuk itu. Kenapa tidak masuk? Ah, sebentar ceramah tabligh, sebentar ini. Oh, ini. Ya kan, sholat sunnah kan, apa masuk baju mah? Ah, sebentar tabligh ini dan sholat saja. Berarti kita sholat sebagai dai. Sholat itu cuma satu. Subhanallah asma bihamdihi. Ketika Allah memperjalankan Nabi Muhammad bukan sebagai rasulnya, sebagai apa? Hamba saja, tidak ada yang lain. Kita di sholat hilangkan semua, hamba saja. Kita sebagai hamba yang berkelindingan dosa punya maksiat banyak sudah melakukan kejahatan dan sebagainya, ya, menghadap di hadapan Allah dan seterusnya dan seterusnya. Satu lagi, apa lagi ini? Apa lagi satu? Dakwah. Dalam berdakwah ini khusus teman-teman saya juga dan khusus bagaimana akhlak seorang dai? Ya kan? Mungkin ada saja dai. Berapa itu? Oh, subhanallah. Saya subhanallah. Saya kita bagaimana teman-teman atau jamaah menilai. Alhamdulillah, saya tidak pernah mencatat. Ya, bahkan tidak apa itu. Masjidnya ini ramai dan aku tahu. Sebelum saya menikah, yang buka amplop itu cuma mama saya. Sekarang sudah menikah, yang buka amplop amanah. Saya terserah berapa. Saya tidak usah tahu berapa nominalnya apa, satu lembar, dua lembar apa. Tidak masuk tadi. Dari yang baik adalah berakhlak. Dan insya Allah teman-teman itu juga begini. Tidak pasang tali. Ya kan? Ini juga tidak menentukan tempat. Kalau waktu bisa kita ambil, pas waktu ini kami mengajarkan, ada di luar daerah, kebetulan berbuka waktu. Tapi kalau ada yang sudah mendengarkan tempat, nah ini pengurus ini kita tolong. Kalau ada nanti di sini kita undang dai, siapapun itu apalagi teman-teman ini, pertama kita calling, assalamualaikum. Bisa diceramah tasya. Harusnya pertanyaan pertama, akhlak pertama seorang dai harus bilang, tapi kapan? Jangan dulu bilang di mana? Di titik sana. Nah, di mana? Wah, itu inti. Kita langsung tanya, kapan? Oh, ada. Di jam kerja jadi sore malam. Oh, boleh, insyaallah. Oh, beda itu kalau di mana? Di kamar kosong. Oh, ya kosong ya. Oh, baju pakai kosong. Insyaallah. Jadwalnya di masjid. Jadi etika akhlak yang pertama seorang nabi tidak pasang tali. Yang kedua, kita juga tanya tips modern masjid. Rumah, jangan dulu. Bisa kita Ustaz? Oh, insyaallah. Waktu ini saya bisa. Yang penting Makassar, Buah, Malam sekitarnya insyaallah boleh lah. Beda kalau cerita di Mamuju, ya kan, di Palu, ya dan oh bisa lah bisa. Jadi kalau begitu supaya tidak tabe ada misal dari kata. Baru ditanya alamatnya. Yang penting sudah ACC cukup. Siapa? ACC waktunya, ya kan? Tempatnya belakangan dan sebagainya. Ini teman-teman saya dan jamaah juga supaya keikhlasan kita dalam berdakwah insya Allah lebih lagi. Terakhir rekomendasi saya adalah mari kita sama-sama memperbaiki keimanan, keislaman kita kepada Allah. Dan kita juga sama-sama banyak mengkaji kitab-kitab atau buku-buku syariah, buku spiritual, bacaan-bacaan kita juga. Dan juga itu harus juga membaca. Yang seperti juga karya Syarul Hikam. Syarul Hikam itu bagus sekali, Pak. Ada 100 lebih matan-matan Syarul Hikam ini. Matan-matannya mulai dari alamatul ihtimali sampai matan pertamanya itu antar itu subhanallah itu berisi tentang bagaimana kata-kata bijak untuk mengelola jiwa ini.
Kenapa syarah hikam itu penting atau buku-buku spiritual itu penting? Begini teman-teman. Terkadang kita sudah merasa hebat dibanding Omar, Mainun ya, ada Mainun, Ngajak Mainun, bukan. Terkadang kita, terkadang kita merasa masih lebih hebat sih. Oh, Mas Adam, kita masih boleh ya, masih belum. Kan kalau mereka minum, Tuhan saya tanya, itu saya tanya, minum ya, saya kata, kita sholat, mungkin masih maksiat. Kenapa bisa? Nah, maksiat yang paling sadar dalam proses itu ada namanya kuliah. biasanya. Paling maksiat. Kalau saya kita semua sholat masih dia, masih di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ria itu tipis. Oh, bagus yang yang apa dan sebagainya. Subhanallah. Ria itu tipis. Jadi kesimpulannya yang pertama, ustaz ini belum tentu masuk surga. Ya, siapa tahu ada juga masuk neraka. Sama, dokter. Dokter itu mas asali panjang umur, tidak mati-mati sehat. Banyak tuh di dokter dari Tuhan meninggal daripada tentara yang paling bagus fisiknya. Tentara. Iya kan? Polisi ini, kalau polisi itu mau maaf, ada dibilang polisi itu begini, neraka, itu. Ada juga di polisi juga tahu yang baik, iya kan? Selama pola pikir kita masih ada egois, masih suka menyalahkan orang lain, mengadakan itu manusia. Dulu tidak punya apa? Bantuan ini bosnya. Sekarang bos bisa jadi kurang sedikit kurang. Kopi kita itu dikasih kemarin itu dikasih apa hadis suci. Nabi bersabda dalam hadis suci. La tasuk dahat. Jangan macam-macam membuli waktu atau iklim. Kemarau, bosi, pampangi, dingin dan seterusnya. Apa kata hadis suci? Wa anak dahat. Aku adalah pencipta waktu. Kalau mencari waktu, mencari apa? Kenapa? Saya ciptakan itu, ya kan? Berarti kalau begitu, kita kehambaan kita masih selalu senantiasa diperbaiki semua. Baik yang bicara maupun kita semua tidak baik. Tipsnya yang pertama betul karena materi yang pertama saudara kita harus sekolah spiritual dengan namanya zikir. Zikir. Pernah India ada rai, apalagi itu ada rainya shift api, push api, ya kan? Angkat barbel. Pertanyaannya itu, kalau latihan itu fitness, kira-kira itu tas menyenangkan begini, satu ini, besok sering, push up lagi, tas satu ini, tidak, tak berapa guys, banyak kali, supaya ada otot kuat itu olahraga. Olah fisik supaya fisik kita kuat. Nah, kalau ini olah rasa, makanya ada ulama kita berpikir banyak-banyak ada 100 kali, 1000 kali, berapa kali. Itu juga olah di sini supaya ini hatinya dapat bantu penyakit hati. Tidak ada obatnya di Indonesia, ya. Tapi penyakit hati ada obatnya di mulut tak dipanggil semua. Ada di kitab-kitab, ada dalam zikir-zikir, ada dalam perjalanan spiritual dan seterusnya dan mohon maaf kalau ada kekurangan, mungkin demikian dari kami. Dan Allah terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak. Timing. Enggak sekolah dia nawai mau berhenti kasih orang ya. Demikian tadi nasihat-nasihat agama yang disampaikan guru kita Dr. Haji Muhammad Irfan, Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan
siang. Ya. Kami selaku panitia seluruh ngurusin kebaikan. Ribuan terima kasih persembahan Tuhan kita ini. Khusus yang telah bersedia berkenan bersama kami untuk melaksanakan kegiatan pagi ini. Akhir kata, saya ingin menutupnya dengan sebuah pantun. Ke kota Makassar, lihat susun-susun BTN itu. singgah sholat di Masjid 99 Kubah. Mari kita jadikan momentum akhir tahun untuk bermuhasabah memperbaiki akhlakul karimah. Akhir tahun, terima kasih kepada seluruh hadirin baik yang melalui Zoom, sahabat-sahabat kami, pimpinan pusat Ikatan Dai Muda Indonesia, para dai semuanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari dua sesi ceramah Ustaz kita tadi, betul-betul kita menjadikan akhir tahun ini momentum kita untuk bermuhasabah diri, baik di akhlak kita yang baik ke depannya, dan menjadi orang-orang yang memiliki hak mulia di masa-masa yang kami pamit undur diri. Terima kasih atas segala waktu yang diberikan, serta mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di sisi sekalian. Akhirul kalam, nasrun min Allah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Ustaz Ipul. Hai. Aktif Bluetooth-nya kah? Ikut. Telepon ya. Sikan ini? Sikan nih? Mati kan? Dadah. Thank you. Tutup.